Halo, halo semuanya. Kita lagi tunggu ya. Kita coba sekali lagi. Tadi kita ada problem sedikit. Masalah koneksi ya guys. Jadi kita mau coba ini. Kita tunggu dari Barry M. Halo semuanya. Kita tunggu ya. Kita hari ini mau ada live. Long time no see. Siapa tuh Headscarf spinning. Oh. Long time no see. Hai semuanya. Kita tunggu ya dari Eci dan Barry M. Ada beberapa yang udah request nih. Tapi mohon maaf nih, kita lagi mau nunggu Barry M. Bentar, mau cek dulu. Kalian bisa dengar suaraku nggak? Bisa dengar suaraku nggak? Coba, kalau bisa, say something. Bisa, oke. Bisa, bagus. Bisa, oke, Dodi Barasa. Oke, thank you untuk tesnya. Sekarang kita tinggal tunggu request dari Barry M. Nah, request. Oke. Nah, di sini bisa. Oke. Bagus kalau bisa accept. Nah, ini udah Aku, tinggal di Randi. Randi, kedengeran nggak? Oke. Mbak, coba radio apa sih? Randi, signal Randi, ini nih bermasalah nih. Kita tinggal tunggu ya. Waiting for Signalnya, Berry Cosmetic ID nih. Requestnya Randi, sudah saya kirim. Di Ran, sini tulisannya masih waiting for Berry M Cosmetic Randi, ID. bisa cuman Randinya nggak terima-terima. Oke. Kita tunggu ya. Oke. Oke, saya agak bingung ini. Ada apa dengan Instagram saat ini? Karena saya nggak bisa lihat koneksi dari Berry M Cosmetic ya. Saya coba send request lagi deh. Randi, Nah, Ran, ini bisa nih. Ya, akhirnya halo. bisa. Iya. Bentar, aku rapiin Ini dulu ya. Rapiin dulu posisi handphone oke. aku ya. Oke, Bentar, oke, ya oke. aku agak ketinggian. Ya Iya, ampun, iya. setelah lama mencoba Siap. akhirnya bisa. Iya, Halo, ini oke. So, guys, sebelumnya ini kita nggak baik, Eci. Apa ya kabar di sana ampun. semuanya? Ini banyak yang komen loh, banyak yang bilang akhirnya. Kayaknya udah pada kayak mereka udah pusing juga. Alah, apaan sih ini? Tadi apa tadi? Gue lagi semangatin gitu sama Barry Embed di rumah, semangat kak, karena dilihat mereka kita tuh udah live. Aku nggak bisa lihat Iya, kamu. berkali. Tuh, Saya juga
juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ya, kayak mungkin karena koneksi. Di siang hari ini senang banget akhirnya bisa live bareng sama Randy Pangalila. Pasti kalian semua udah nungguin live BRM di siang hari ini. Spesial banget. Biasanya live BRM kan sama advertise, psikolog, dokter yang ya saintifik gitu. Nah sekarang kedatangan bintang tamu yang pasti kalian semua udah nungguin pagi, cewek-cewek di rumah ya kan, sambil makan siang, sambil ngeliatin wajah gantengnya Randy Pangalila. Jangan terus pantengin IG buat grupisnya Randi yang cowok-cowok juga bisa dapetin, jadi jangan kemana-mana, terus pantengin nih guys. Siang hari ini kita akan bahas temanya love, body, mind, and soul. Ya, love, body, mind, and soul ya. Yes. Langsung aja kali ya Ren ya, langsung aja kali ya Ren ya, kita langsung bahas kali ya soal body, mind, and soul ini ya. Ya. Gimana sih Ren menurut Randy soal love, body, mind, and soul ini? Menurut lo gimana Ren? Iya, sesuai dengan tema yang kita lagi bahas kali ini ya, love, body, mind, and soul. Berarti mencintai tubuh, fisik kita, pikiran, dan juga jiwa kita, ya kan? Ya. Memang kita semua tahu saat ini kita semua lagi di dalam masa pandemi ya. Jadi Ya. saya lihat, saya baca-baca berita juga, mungkin ada yang memang relasi saya langsung, mungkin dari teman-teman dekat saya. Saya melihat kualitas hidupnya menjadi ada sedikit penurunan. Either itu dari masalah kesehatan atau Betul. itu dari masalah atau bahkan yang sampai benar-benar ada yang kehilangan jobnya, benar-benar di PHK. Ya, saya menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa tidak bisa untuk elakkan gitu, tidak bisa kita nggak mau kena gitu. Ya semua orang juga kepengennya kalau bisa 2020 ini di restart terus nggak ada COVID gitu kan. Cuman tentu kita nggak bisa melakukan hal itu, dan yang bisa kita lakukan hanyalah seperti topik yang kita bahas saat ini. Ini kan pasti lo juga ngalamin penurunan activity ya, dari kerjaan berkurang nggak atau masih stabil? Sebenarnya semua orang sama loh. Kalau orang mikir ya Randy enak, dia kan aktor, dia pasti tetap baik-baik aja. Enggak juga. Saya dari bulan Maret setelah pandemi COVID yang pertama kali, saya bisa dibilang pekerjaan itu terhambat. Saya punya kerjaan film yang terbaru yang seharusnya saya syuting di Manado itu menjadi belum selesai, dan akhirnya saya harus menyelesaikan nanti di bulan ini. Saya harus berangkat lagi ke Manado untuk menyelesaikan film tersebut. Nah, dari bulan Maret sampai ke bulan pertengahan September, saya sama dengan teman-teman yang lain. Saya kehilangan pekerjaan saya. Saya juga ya pengangguran, karena semua orang
semua orang kan harus PSBB ya kan, semua orang harus mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita gitu kan. Jadi sebenarnya saya pun merasakan hal yang sama, cuman mungkin teman-teman tidak ada yang melihat karena kan ya buat apa juga saya share ke media sosial saya kalau itu sesuatu yang negatif gitu loh. Kalau memang kita tidak bisa sharing sesuatu yang positif, lebih baik kita diam daripada kita harus sharing sesuatu yang negatif gitu. Jadi sebenarnya saya pun juga terdampak sama lah gitu. Terus gimana caranya Randy untuk tetap struggling di kondisi sekarang supaya tetap Ya, nyimbangin body, mind, and soul-nya tetap bisa positif ngadepin kondisi sekarang nih? Apa yang ya, kamu lakukan? ya. Eh, Seperti yang mungkin teman-teman di sini yang ngikutin IG live kita hari ini, mungkin juga ada beberapa yang sudah sering ngikutin IG live-nya saya sendiri gitu. Atau teman-teman mungkin tinggal di kos-kosan atau mungkin di apartemen yang kecil space-nya, sebenarnya kalian tinggal search aja di media sosial seperti YouTube atau Google gitu. Kayak misalnya high intensity interval training without equipment yang bisa kita lakukan di rumah. Itu pasti akan banyak banget yang keluar gitu, dan kalian bisa lakukan itu di rumah. Tapi misalnya ya kantor kita ada liftnya, kita coba untuk nggak pakai lift tetapi naik tangga. Mungkin cuma 3 lantai dulu, start dari situ dulu. Tapi tanpa kita sadarin, kita tetap aktif, kita tetap jalan, kita tetap tidak cuma dikit-dikit diem. Nah, itu sebenarnya yang orang suka lupa gitu, bahwa olahraga itu nggak harus, wah, gue udah nggak ada waktu nih ke gym. Enggak, kita setiap hari juga tetap bisa aktif gitu. Kita jalan keluar, kita mau beli makanan, kita jalan daripada kita pakai jasa online atau apapun. Itu lebih sehat daripada kita kita di rumah terus apa-apa minta dikirim gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan di love your body ya, olahraga. Dan selain olahraga apalagi? Makanan yang sehat. Karena begini, saya melihat teman-teman jadi banyak yang kurang sehat. Satu, mungkin dia kurang olahraga, atau mungkin ada yang jawab, gue udah olahraga tapi kok tetap kayak gimana ya, kayak kurang sehat gitu gue rasanya. Nah, mungkin dari makanan yang kalian makan itu tidak sehat. Jangan terlalu banyak makan makanan proses. Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung tinggi apa ya, kalau orang bilang itu micin lah kayak gitu, pengawet kayak gitu-gitu. Makan the whole food gitu, makanan yang sehat gitu. Dan makanan sehat itu mahal, Ren? Enggak juga. Sebenarnya kalian bisa aja beli di pasar atau di tukang sayur, dan tinggal pemilihan gizinya aja yang kita harus kontrol. Itu yang kedua. Dan ketiga, untuk love your body. Ini kita masih membahas love your body ya. Kita masih belum ke mind, kita juga belum ke soul.
gitu. Love your body itu olahraga, ya, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Karena tanpa kita istirahat yang cukup, kita juga akan gampang sakit, ya kan? Karena kita olahraga itu kita ngerusak otot yang ada di badan kita gitu. Kita aktif gitu. Tapi kan kalau badan kita nggak dikasih waktu untuk reparasi, yaitu tidur, ya ya badan kita ya lama-kelamaan bisa sakit gitu. Makanya itu adalah sesuatu yang harus kita balance antara olahraga, makan sehat, dan juga istirahat yang cukup. Saya menyarankan 7 sampai 8 jam per hari. Itu yang buat saya itu adalah yang paling ideal gitu. Dan yang terakhir untuk di love your body, tetap uh, kalau bisa kena matahari karena itu adalah vitamin D yang gratis dikasih sama Tuhan. Ya. Itu sih kalau yang dari love your body. Kalau dari berikutnya dari Mind, apa tuh tipsnya? Oke. Jadi tadi mungkin netizen udah ngikutin ya, yang love your body itu yang pasti tadi adalah olahraga, makan sehat, istirahat yang cukup, dan juga tetap aktif di luar dan terkena matahari, yaitu vitamin D. Nah, untuk practice love your mind, aku juga udah ada bikin research di sini. Love your mind itu mencintai pikiran kita. Tanpa kita sadarin, pikiran kita ini itu seperti pedang bermata dua. Dengan pikiran kita bisa menciptakan sesuatu yang kreatif. Kita bisa memikirkan masa depan. Yes, betul. Saya setuju. Tanpa adanya cita-cita, kita tidak akan punya tujuan. Saya setuju sekali. Tetapi pikiran pun itu juga bisa menjadi sumber penyakit untuk kita. Nah, Eci, ini gue mau sharing sedikit ya. Sebenarnya ini adalah hal yang sebenarnya saya sendiri pun juga sedang belajar. Saya sendiri pun juga sedang belajar gitu. Karena apa ya? Saya juga termasuk salah satu orang yang pernah mengalami penyakit karena pikiran, yaitu GERD. Penyakit pikiran itu ada macam-macam banget gitu. Satu, GERD. Bisa juga jantung. Orang karena banyak pikiran tiba-tiba jantungan gitu, atau stroke. Stroke itu juga karena pikiran gitu. Ya selain makanan yang kurang sehat, pola hidup yang kurang baik, betul. Itu kembali lagi ke love your body ya. Tapi tanpa adanya pikiran yang positif, itu tetap bisa menjadi penyakit untuk kita. Dan itu saya adalah contoh hidup gitu. Saya pernah mengalami hal itu, walaupun badan saya itu tetap sehat. Kalau orang lihat, saya tetap bisa posting foto untuk suplemen saya, badan saya tetap six pack, saya tetap berotot. Tetapi teman-teman gak ada yang tahu, saya punya masalah di GERD. Saya sampai sudah ke rumah sakit, saya sampai ke endoskopi, saya cek ke dalam pencernaan saya. Ternyata problem saya, dokternya cuma bilang, itu semua ada di pikiran. Jadi itu bukan cuma di pola hidup yang sehat. Saya sudah menjalani pola hidup yang sehat. Saya sudah menjalani makan sehat, olahraga setiap hari, saya sudah istirahat cukup. Tetapi pada saat kita terlalu stres, kita terlalu memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu akan menjadi sumber penyakit. So, kembali lagi ke pembicaraan kita saat ini, banyak sekali orang-orang yang terdampak dari pandemi COVID. Saya tahu sekali. Tetapi kalau kita terus-terusan stres, kita terus-terusan memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, ujung-ujungnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu juga, tetapi kita juga tidak sehat saat ini. Ini ada kutipan kata-kata yang menurut saya sangat bijak. Ini saya lupa siapa yang mempunyai kata-kata ini, tetapi begini kata-katanya. Terlalu khawatir kepada masa depan kita tidak akan menyelesaikan permasalahan kita, melainkan akan mengganggu ketenangan kita di masa ini. Gitu. Jadi buat saya cara untuk supaya kita tetap punya pikiran yang positif. Ini yang sekarang saya sedang jalanin ya. Saya jangan terlalu mengingat-ingat
kesalahan di masa lalu. Oke. Kesalahan di masa lalu itu tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita menjadi yang lebih baik untuk di versi kita masa depan. Hmm. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin, aduh kenapa ya dulu gue begini, aduh kenapa ya gue dulu begitu ya, aduh kenapa ya gue investasi pada saat mau COVID. Ada hal-hal yang sudah terlanjur kita lakukan, tidak bisa kita ulang. Tidak perlu kita terus-terusan kita pikirkan, itu akan membuat kita stres dan akan Betul. membuat penyakit-penyakit yang baru. Daripada kita memikirkan itu, lebih baik kita tetap, ya udah, kita terima aja, ya itu kesalahan saya, coba kita perbaikin, saat ini kita jalanin, kita perbaikin. Dengan seperti itu, kita tetap akan menjadi sehat. Dan dengan kita sehat, kalau kita sehat, kita tetap bisa bekerja keras supaya memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah sakit, karena itu pikiran atau karena badan kita memang tidak kita rawat, jangankan kita mikirin masa depan, kita aja mikirin masa sekarang aja kita udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa bertahan karena kita masih sakit. Gitu, gitu. Ya, Keren, tadi tuh ya. banyak banget udah nanya nih, salah satunya ini nih. Kak, Apa-apa-apa. sering ngemil tapi jarang makan nasi atau banyak. Oke, jadi pertanyaannya lebih lebih baik mana? Oke, oke, oke. Ini pertanyaan yang bagus. Ya, lebih baik banyak makan nasi atau Ngemil. tapi tidak ngemil, atau banyak ngemil tapi banyak makan nasi. Kalau jawaban saya, Ah, lebih baik tidak ngemil. Lebih baik kita hanya makan makanan pokok. Maksudnya gini, kita kan pasti kan makan itu kan sarapan, makan siang dan makan malam gitu. Lebih baik kita makan makan yang benar, makan makanan besar, empat sehat lima ya, sempurna ya, yaitu ada karbohidratnya, ada ya. ada apa lauknya, yaitu daging atau ikan atau apapun, ada sayurnya, ada buah dan ada susu ya, empat sehat lima sempurna. Itu lebih baik daripada kita, gua nggak makan nasi tapi ngemilnya lebih banyak. Itu sama aja, bahkan lebih parah gitu, karena dari cemilan yang kita makan tanpa kita sadarin itu kalorinya lebih tinggi. Tinggi Saya bener sama nih. seperti yang saya dulu pernah sama seperti yang saya dulu pernah bilang, hindarilah cemilan satu, kedua minuman-minuman yang empty kalori. Apa sih empty kalori itu? Maksudnya minuman-minuman yang tinggi sekali gulanya, manis Ah, sekali, tetapi tidak mengenyangkan. Pada saat kita minum, kita tetap lapar, kita tetap butuh makan tanpa kita sadarin. Kita minum satu gelas minuman itu sudah seperti kita makan siang. Berarti kan kita jadi double makan siang ya. Ya makan betul, siang betul. yang beneran, ya minuman yang tadi tinggi kalori. Jadi lebih Iya, baik daripada begitu, kita ya makanan yang benernya aja yang kita banyakin. Tetapi setelah itu kita kenyang dan kita tidak iya. ngemil sampai di jam makan kita yang berikutnya. Itu lebih baik. Ya. Eh, Kalau Darmi sendiri suka ngemil nggak? Saya nggak pernah ngemil. Saya jujur aja, saya paling jarang ngemil gitu. Mungkin kalau saya nemenin istri saya, kan kebetulan istri lagi hamil, Iya. kadang-kadang suka suka ngemil. Saya cuma nemenin aja, dan saya mungkin kalau misalnya dia suruh coba, saya cuma ngambil satu piece, dan itu semua tergantung dari self control kita. Jadi kita juga harus punya self control yang kuat. Pada saat kita cuma nyobain satu, ya udah, cuma nyobain satu. Jangan Hmm, habis nyobain satu terus habis itu, wah enak juga ya, lanjut gitu. Jangan gitu. Gitu. Terus tadi kan udah kasih tips soal mind, love, Ya, mind, body. Sekarang yang soul. Yang soul gimana iya. kiat-kiatnya? Soul itu ya, teman-teman tadi udah tahu ya, love your body, ini harus diingat-ingat karena teman-teman Ya, nanti mungkin kita ada kita pertanyaan yang di terakhir, yang kalian berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari
Berry M ya, kosmetik ya, dan juga ada dari shaving eh, shaving kits untuk teman-teman semua, oke? Tadi kan kita sudah membahas love your body, love your mind, pikiran kalian. Terakhir adalah love your soul. Ini semua sebenarnya tersambung. Ini semua adalah connect satu sama lain. Ya. Gitu. Love your soul berarti mencintai jiwamu. Bagaimana caranya mencintai jiwamu? Belajarlah untuk lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan melupakan permasalahan kita. Tentu semua orang pasti mempunyai masalah. Nggak ada orang hidup itu nggak ada masalah. Cuman kalau kita terus-terusan mengingat-ingat masalah hidup kita, kita lupa sama apapun yang diberikan sama Tuhan yang sebenarnya adalah anugerah hari ini. Apa sih yang kita harus syukurin? Hal yang terkecil. Kita harus bersyukur hari ini kita masih bisa bangun. Banyak orang yang tidak punya kesempatan, hari ini dia harus kembali ke Sang Pencipta. Kita harus mensyukuri hal itu, bahwa kita masih bisa bangun. Yang kedua, kita harus mensyukuri kita masih diberikan kesehatan. Itu adalah sebuah anugerah. Nah, pada saat kita sakit, orang baru minta sembuh. Tetapi orang suka lupa, pada saat kita sehat, kita tidak mau menjaganya dan kita melupakan bahwa itu adalah sebuah anugerah. Belajarlah untuk bersyukur. Itu untuk mencintai soul kita, mencintai jiwa kita. Ya, belajar untuk jangan menghitung permasalahan kita, melainkan hitunglah berkat-berkat yang kita dapat. Setiap hari itu ada berkat. Kayak misalnya, ya saya bisa bangun lagi, saya masih bisa sehat hari ini, masih bisa olahraga, saya masih bisa ketemu dengan orang tua saya masih dalam kondisi yang sangat sehat dua-duanya. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Itu kita jangan lupa untuk memikirkan hal-hal kecil itu. Itu. Terus habis itu belajarlah untuk memberi daripada terus-terusan kita berharap untuk dikasih sama orang gitu. Kita dengan melihat orang lain itu membantu kita untuk lebih bersyukur. Pada saat kita mikirin permasalahan hidup kita itu banyak, lalu kita melihat orang yang membutuhkan bantuan, lalu kita akan menjadi lebih aware sama, oh ya, saya harus bersyukur. Saya ada di posisi yang lebih beruntung daripada orang tersebut. Maka belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk tetap kasih mereka apapun yang kita bisa bantu. Dan hal-hal seperti itu tuh belajarlah untuk tidak usah semuanya di-share di sosial media. Karena saya merasakan itu sendiri. Pada saat saya membantu orang, pada saat saya menolong orang, tetapi saya tidak share semua itu di sosial media. Ada hal yang kalian bisa tidak dapat dari cuman sekedar membeli barang yang kalian mau. Yaitu adalah kepuasan dalam hati. Kepuasan dalam hati, yaitu kalian bisa menolong orang. Itu adalah kepuasan hati yang kalian nggak bisa compare dengan apapun gitu. Dan kalau misalnya kalian posting itu di sosial media, itu semua akan hilang. Karena kalian sendiri akan merasa, kok rasanya kayak gue memberikan untuk sesuatu, yaitu pujian. Sedangkan sebenarnya itu kalian tidak perlu itu semua. Kalian memberi itu harus dari hati kalian sendiri, bukan untuk supaya dipuji sama orang. Maka dari situ, kalian akan mendapatkan self-love, yaitu love your soul. Cintai jiwa kalian. Itu cara kalian untuk mencintai jiwa kalian. Begitu. Oke. Terus, Ran. Gitu. Ya. Ya. Ada COVID sih, kenapa sih jadi kayak gini? Kan gue jadi berkurang nih kerjaan gue, terus gue nggak bisa kemana-mana di rumah. Lu pernah ngerasa mengeluh nggak sih akan keadaan ini? Terus ketika lu muncul pengen ngeluh, gimana caranya lu supaya bisa back to track? Gue harus bersyukur nih, kayak tadi lu udah cerita. Kan harus bersyukur. Iya. Oke, Eci. Tentu saya sendiri juga manusia biasa. Ya. Dan itu normal untuk merasakan hal itu. Mengeluh itu normal. Dan saya pun juga terkadang seperti itu. Apalagi kalau kita sudah mempunyai
plan yang panjang tiba-tiba, wah 2020 di-crush abis, kayak Ya. semua impian saya, semua plan-plan yang sudah saya lakuin semuanya tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, saya jujur, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya juga pernah kecewa, saya juga pernah akhirnya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, yang akhirnya menjadi penyakit untuk saya. Yaitu tadi yang saya bilang, karena saya terlalu banyak pikiran, akhirnya GERD saya kumat. Akhirnya saya menjadi tidak sehat. Walaupun badan saya terlihat sehat, saya tetap bisa posting untuk sosial media, tetapi di dalam diri saya tidak sehat. Dan itu yang membuat saya, yang seperti tadi saya bilang, saat ini saya juga lagi belajar untuk melakukan self love, mencintai, love your body, your mind and soul. Saya juga sedang belajar. Ya, gimana caranya? Yaitu kita tetap harus mencoba untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Pada saat saya kecewa, saya udah ngerasa kayak, udah terlalu banyak pikiran, terlalu banyak stres, saya udah mulai ngerasa ada sakit di lambung saya, kumat lagi. Disitulah saya udah harus mulai untuk kembali meditasi. Meditasi itu bukan berarti seperti yang kalian bilang, yoga. Ya kalau memang kalian mau melakukan seperti yoga, silahkan, boleh banget. Tapi yang bisa saya lakukan mungkin cuman menenangkan diri di kamar dengan apa ya? Mengatur nafas kita dan mencoba untuk lebih apa ya? Pikiran kita tuh lebih menerima gitu, lebih lebih bersyukur gitu. Oke, ada banyak hal yang tidak bisa saya jalani sesuai dengan rencana saya, tetapi ada banyak hal yang sebenarnya harus saya syukuri setiap hari, dan itu yang membantu saya untuk menjadi lebih baik. Itu. Nice. Oh ya, Ran, sebelum kita Ya, ngobrol-ngobrol lanjut lagi nih, aku mau buka pertanyaan buat teman-teman BRM atau guru quiz. Sebutannya apa sih buat fansnya Randy? Sebutnya apa sih? Randinators biasanya. Randy, Randinators. Randy Naters. Randy Yes. Naters mau tanya-tanya soal dari Mind and Soul bisa langsung tulis komen karena live kita di siang hari ini itu nanti jawaban dari giveaway pertanyaan kita di siang hari ini itu ada di sesi tanya jawab dari M sama Randy. Jadi kalian harus Yes. apa ya, harus tontonin terus dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Next question nih Ran. Ya. Selama ini kan yang netizen tahu nih, Randy kan aktif banget nih olahraga, ya kan? Ya. Berpengaruh nggak sih semua yang Randy lakuin tuh terhadap body, mind, and soul? Salah satunya dari olahraga. Sangat. Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Ya. Di kondisi seperti ini juga berpengaruh banget ya, yang dimana orang-orang banyak yang insecure, overthinking. Ya. Olahraga tuh ngebantu banget ya buat ngatasin itu ya. Olahraga sangat membantu dari segi fisikal. Olahraga sangat membantu kita untuk keluar dari lingkaran negatif, yaitu pikiran kita yang lagi stres apa segala macam. Pada saat kita lagi stres terus kita coba untuk berolahraga, even itu cuman lari atau bersepeda atau cuman mungkin jalan pagi gitu, sesimpel itu jalan pagi. Itu tanpa kita sadarin peredaran darah kita lancar, ya, segala tekanan darah yang ada di kepala kita, di jantung kita itu menjadi lebih lancar, dan dengan kita olahraga kita bisa melihat sesuatu yang kita nggak sadar pada saat kita lagi stres sama pikiran kita sendiri. Salah satu contohnya, setiap pagi saya sekarang jalan pagi karena itu adalah hal yang saya lakukan untuk love my body, my mind and my soul gitu. Selain saya dapat udaranya seger, saya juga jalan pagi dan lari pagi itu saya bisa dapat peredaran darah juga lancar, pembakaran juga. Saya bisa melihat bahwa sebenarnya di daerah perumahan saya itu indah banget ya gitu. Dengan pohon-pohon yang ada, saya nafas itu melatih saya untuk lebih bersyukur bahwa ini loh yang saya selama ini nggak lihat karena saya terlalu fokus dengan plan saya terlalu fokus dengan masalah saya. Jadi hal-hal seperti ini itu bagus sekali untuk menghilangkan
stres atau banyak pikiran yang kita alamin gitu. Olahraga sangat berpengaruh. Tadi ada yang nanya nih Ren, gimana caranya jaga Ya, badan agar ideal? Gimana caranya gimana? jaga Gimana caranya jaga badan agar tetap ideal? Oke, bagaimana caranya untuk jaga badan supaya tetap ideal? Oke. Eh, Sebenarnya kalau pertanyaan ini saya mau jawab, wah ini panjang sekali. Ini kita bisa satu sesi Zoom meeting sendiri nih. Tapi kalau saya mau jawab singkat, padat dan jelas adalah kalian harus mengatur kalori yang masuk dalam satu hari dan kalori yang keluar. Jadi kita nggak bisa cuman eh, mikirin kalori yang keluar tanpa kalori yang masuk. Kita kekurangan kalori pun kita juga bisa lemes, kita juga bisa jadi gampang kecapean, gampang sakit. Itu juga karena kita kekurangan kalori. Jadi kita harus berimbang pada saat kita mau memasukkan kalori yaitu makan dan mengeluarkan kalori yaitu olahraga gitu. Itu sih. Terus tadi ada yang tanya lagi, gimana cara mengatur waktu untuk self love? Gimana caranya kita mengatur diri kita supaya kita bisa lebih self love lagi ke diri kita? Oke, bagaimana cara mengatur waktu? Oke, ini berarti kan jawabannya itu luas sekali ya. Karena kan beda orang, beda time management gitu. Ada orang yang punya banyak waktu karena mereka work from home mungkin. Ada orang yang nggak bisa karena mereka emang padat banget. Nah, sebenarnya waktu itu akan bisa kita manage kalau kita memang mempunyai prioritas. Semuanya tergantung dari prioritas kita masing-masing. Kalau kita memprioritaskan kesehatan, self love yaitu love your body, your mind and soul, sebenarnya kalian bisa. Seperti misalnya gini, oke Kak, aku kerja di kantor nih, aku nggak bisa olahraga. Bisa, dan nggak harus ke gym. Kalian aktif aja, kayak kalian bergerak terus gitu, kayak jangan dikit-dikit duduk. Kalau memang kalian ada hal-hal yang bisa kalian kerjain sambil berdiri aja itu sebenarnya sudah membakar kalori dibandingkan dengan duduk atau apapun rebahan gitu. Terus kayak misalnya self love, kayak bagaimana misalnya kita kepengen meditasi itu nggak harus kita benar-benar harus ke tempat gym yang kosong terus kita yoga, nggak harus juga. Saya juga kadang-kadang cuma di mobil misalnya. Pada saat saya lagi syuting, saya cuma di mobil. Saya nyalain lagu yang menenangkan hati saya. Lalu saya coba untuk atur nafas saya buang pikiran-pikiran yang negatif, saya buang pikiran-pikiran yang sebenarnya itu mengganggu kesehatan saya gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan, itu semua tergantung dari prioritas kalian gitu. Mm. Terus tadi ada yang tanya lagi, gimana caranya ngadepin insecure? Insecurity, ya. Bagaimana caranya menghadapi insecurity? Ya itu seperti yang tadi saya bilang ya, waktu saya masuk ke dalam tema Love Your Mind. Insecurity itu macam-macam kan. Entah itu kita selalu berpikir tentang masa lalu, atau kita terlalu sibuk memikirkan masa depan, sampai-sampai kita tidak menikmati masa sekarang, gitu. Insecure itu seperti itu. Kita terlalu panik dengan apa yang akan terjadi besok, gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya plan kita nggak sesuai. Hal-hal seperti itu yang akan mengganggu kesehatan kita, dan itu disebabkan oleh pikiran kita. Yang bisa saya lakukan misalnya gini. Berarti kan kalau insecurity ini kan kita berbicara untuk masa depan. Nah, berarti kan kita harus mencari solusi. Pada saat kita mencari solusi, jangan biasakan menunda. Ini adalah kebiasaan lama saya yang sering saya lakukan, yang akhirnya saya menyadari bahwa itu adalah sumber dari permasalahan saya. Pada saat saya mempunyai step by step yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, tetapi saya kayak, ntar aja deh saya lakuin, nanti. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita menjadi ujung-ujungnya makin panik karena kita menunda pekerjaan yang bisa kita lakukan hari ini. Pada saat besok kita ingat, oh iya belum gue lakuin, terus kita panik. Pada saat kita panik, mulailah segala penyakit pikiran itu akan muncul, insecure. Nah, daripada kita insecure, lebih baik kita manage dengan baik waktunya, time management yang baik.
Kita tulis dan kita lakukan. Jangan cuma ditulis tetapi tidak dilakukan. Kita tulis tetapi kita harus punya time management. Hari ini gue kayak saya sendiri, seperti yang saya udah bilang tadi, saya lagi belajar untuk melakukan semua 3 hal ini. Saya menulis schedule harian saya gitu. Kayak misalnya hari ini saya mau bangun pagi, saya mau jalan pagi, habis itu saya mau olahraga, habis itu saya mau live bareng sama Barry M tim, habis itu saya mau pergi belanja sama istri saya, lalu saya mau apa, saya tulis semuanya dan saya lakukan tanpa ada kayak ntar kali ya. Nah, hal-hal seperti ini nih, entar kali ya. Nah, ini yang hal kecil tetapi akan menjadi besar di kemudian hari gitu. Kak, gimana caranya menghadapi haters atau bullying? Tadi yang ditanya tuh dari Detungaris. Iya. Gimana caranya Ya. menghadapi haters atau bullying? Aduh, ini kalau saya ditanya ya, ini sebenarnya saya boleh bilang ini adalah makanan sehari-harinya lah kalau di pekerjaan saya gitu. Haters dan bullying itu apa ya? Ya kita tidak bisa membuat orang 100% pro sama kita gitu. Pasti akan ada aja gitu. Mau sebaik apapun yang kita lakukan, mau prestasi kita segudang, haters gonna hate. Haters tetap akan ada gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Daripada kita pusing bagaimana kita rubah, nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Kok pusing? Gitu aja gitu. Kalau saya seperti itu. Karena jujur, apapun yang saya lakuin, mau itu tetap prestasi yang saya buat, tetap akan ada orang yang mencari-cari kesalahan, tetap akan menjadi negatif kepada kita. Dan hal-hal seperti itu kalau terlalu kita perhatikan, itu malah membuat kita menjadi stres. Karena kita kebawa pikiran, ujung-ujungnya kita lupa untuk bersyukur sama segala berkat yang kita dapetin hari ini. Kita akhirnya jadi tidak love your mind, love your soul, akhirnya menjadi berantakan semua. Daripada seperti itu, kita tinggalkan segala yang negatif, seperti misalnya haters atau teman-teman yang tidak baik. Ya nggak usah ditemenin kalau memang dia membuat vibe yang negatif untuk kita gitu. Kita harus terus mencari segala sesuatu yang positif di sekitar kita. Setuju banget tuh sama yang Randy bilang. Terus gimana nih Ren, caranya meningkatkan keyakinan diri Randy di saat kondisi pandemi kayak gini supaya tetap bisa yakin kalau tetap bisa produktif. Tetap bisa produktif. Ya, gimana caranya kamu ningkatin keyakinan diri kamu untuk tetap bisa produktif di bidang pekerjaan kamu saat ini? Oke. Berarti kan ini permasalahannya ada di finansial berarti kan ya. Kita kalau kita berbicara seperti ini adalah kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki keyakinan di dalam finansial gitu atau pekerjaan kita di masa pandemi kan kita nggak tahu ini sampai berapa lama. Apa benar nanti 2021 bakalan lebih baik ataukah ternyata jadi panjang jadi 2022? Ya, jujur itu adalah sesuatu yang kita semua tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita tidak bisa kontrol, kita jangan terlalu mikirin. Kita terlalu pikirin, kita jadi stres, nggak juga jadi baik kondisinya. Kondisinya tetap aja begini-gini aja, tapi kitanya jadi sakit. Jadi lebih baik. Yang bisa saya lakukan adalah tetap yang tadi, meditate, tetap bersyukur apa yang kita dapetin, dan kontrol pengeluaran kalian. Ini yang kadang-kadang teman-teman itu udah tahu lagi masa pandemi, udah tahu kita pekerjaan itu nggak jelas, ada dan tiada, tapi kita tetap konsumtif, orangnya tetap dikit-dikit mau beli, dikit-dikit mau beli. Nah, itu sih yang menjadi sebenarnya ya permasalahannya kita sendiri yang nyari gitu. Jadi lebih baik buat saya ya di masa-masa seperti ini kitanya yang harus financially secure. Jadi kita tetap mikir untuk kita safety dulu saat ini karena kita nggak tahu kita ini akan sampai berapa lama dan kita hanya menggunakan apa yang kita punya untuk sesuatu yang memang emergency, yaitu ya emergency apa sih? Emergency ya sesuatu yang primer. Ya masa orang nggak butuh makan? Makanan itu emergency, ya kan? Makanan itu harus kita tetap pikirkan. Kesehatan nggak harus bayar, gratis. Olahraga gratis, ya kan? Makan sehat sebenarnya juga bisa kita press jadi murah. Kalau misalnya kita dikit-dikit
bikin sendiri, nggak dikit-dikit beli gitu. Jadi sebenarnya kita harus mikirin yang primer dulu. Kebutuhan-kebutuhan yang nggak primer seperti kayak misalnya jalan-jalan atau beli sesuatu yang sebenarnya nggak butuh gitu. Cuman lucu ya beli. Nah ini ya nantilah kalau memang kita lagi tidak di dalam masa pandemi terserah teman-teman semua. Tapi kalau lagi masa-masa seperti ini lebih baik kita safety dulu. Itu supaya kita tetap mempunyai keyakinan bahwa everything is gonna be alright. Akhirnya kita bisa secara pikiran dan secara jiwa itu akan tetap menjadi lebih sehat. Randy nggak terasa nih udah hampir mau 1 jam Berry M Oh, iya? ngobrol bareng. Iya kan? Oh iya ya. Udah 1 jam ya nggak berasa. Iya iya. Kita langsung buka sesi pertanyaan aja kali ya buat 3 orang Oke. pemenang yang akan berkesempatan Oke, dapat oke. dari Berry M dan dari Evo Chef ada chefing starter kit sama ada produk dari Berry M. Pertanyaannya dari Randy deh. Tadi kan kita udah ngebahas tuh soal cara 4 deh tadi 4 cara gimana caranya Randy untuk tetap bisa love your body. Tadi kan ada 4 langkah. Ya. Apa aja tuh ya? Oke, apa aja ya dari 4 yang saya bicarain tadi, love your body itu apa aja. Nah, itu. Kok 6 pemenang? Kebanyakan. Ada 3 pemenangnya. Nggak apa-apa, kayaknya banyak banget nih Ren yang nontonin kita yang antusias dari grupisnya Randy dari M juga banyak banget. Ini jadi 6. Iya. Aku mau tambah jadi 6. Ini ada yang jawab nih. Ada yang jawab nih Cike. Olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan terkena matahari. Ya. Betul sekali. Kita kasih 6 ya. Kita kasih 6 pemenang ya. Oh, 6 pemenang. Ya. Ini ada 1 nih yang udah jawabannya benar dan dia paling cepat nih. Cike. Siapa tuh? Siapa? CIKEYYY 65. Cike 65. Dia jawabannya yang paling cepat. Oh, enggak. Ada 2 ya. Ini satunya Catherine Wong. Catherine Wong tuh lebih di atas lagi. Love your body itu olahraga, makan sehat, istirahat, dan terpapar matahari. Love your mind, berpikiran positif. Love your soul, belajar untuk bersyukur dan memberi. Wah, itu luar biasa banget loh. Ini Catherine Wong itu dia sangat memperhatikan dari awal loh. Dia jawabannya malah pertanyaannya love your body. Pertanyaannya love your body yang dijawab 3. Love your body, mind, and soul. Luar biasa ini. Ini harus dikasih hadiah nih Catherine Wong nih. Ayo Berry M sama sorry tadi apa? Randy Nizer. Randy Naters, ya. Kita punya 6 pemenang. Sebutin apa 4 tips, 4 langkah yang Randy lakuin untuk supaya bisa mencintai tubuh. Tadi ada 4 hal tadi Randy udah bilang tuh. Iya. Tadi udah yang jawab udah yang paling pertama tadi Catherine Wang dan itu benar, Cike juga benar. Catherine Wang ya, Liza Zarsani benar. Salah Liza Zarsa salah, masih ada yang kurang. Liza Zarsa iya ada yang kurang. Hampir benar tapi ada yang kurang. Catherine Wang juga love your body. Iya, Catherine Wang tadi yang paling benar sama Cike ya. Cike itu paling benar itu. Kita sambil tunggu sekarang ya, kita masih tungguin jawaban Berry Embes di rumah. Kita akan kasih 6 pemenang. Olahraga, makan don't be stressed, just enjoy your day. Masih kurang bener nih, Mei. Iya. Kurang benar. Banyak banget ya yang jawab ya. Kita bingung nih. Makanan bergizi berjemur positif. Ada lagi? Febriani Wahyu, olahraga, makan sehat, istirahat cukup, berpikir positif, terkena paparan matahari. Sebenarnya berpikiran positif ini lebih ke love your mind, tapi di love your body-nya udah dijawabnya full sama dia, bener ya. Jadi Febrian bener. Febrian. Ya ini ada Meli nih. Meli ini teman gua nih. Ini dia nonton juga nih. Don't be stressed, just enjoy your day and be thankful to God. Ya, saya setuju. That's the way to love your mind and your soul. Ya. Ren, aku baru 4 pemenang nih, kurang 2 lagi. Ayo mana Berry Embes? Haisa Zan 10. Haisa Zan 10 bener nih, olahraga, makan sehat, berpikir positif, berjemur. Masih kurang tepat ya Ren ya? Kurang tepat.
Ya. Masih kurang tepat ya. And push Eh, Ren. kita Olahraga terpapar matahari, berpikir positif, makanan bergizi. Belum, masih belum benar. belum tepat. Mm-mm. Masih Ya, ada yang masih kurang 2 lagi nih, 2 pemenang nih Ren. ini ada Rani Suryaningsi, bener nih, atur pola makan, berarti kan makanan yang sehat ya. Olahraga, terkena sinar matahari, dan istirahat yang cukup. Ya, itu bagus tuh. Benar tuh, Rani Suryaningsi. Rani Suryaningsi. Oke, Iya. tadi nama-nama Real yang udah Killer disebut Chen. Ini teman-teman gua nih banyakin gulat. atur Futsal. pola nat run fans. Oh, tuh fansnya Randy tuh, Rans fans tuh. Ya, ya. Nih, Olahraga. oh itu kurang tepat, tapi ini lengkap banget, cuma kurang tepat ya. Tadi Iya, iya, iya. tepat banget. Olahraga, makan sehat, tidur cukup, kena matahari, masih kurang tepat. Yohana Ini bener Francisca. nih. Mana? Iska Sugiarto nih bener nih. Olahraga, makan sehat, tidur istirahat cukup atau tidur cukup kena matahari. Iya, Iska Sugiarto. Iska Sugiarto. Iya, .918. Bentar, Rico. Ini Rico Killer Chen, teman gue nih lagi ngeliat juga nih rupanya dia nih. I'll be back, man. Gue kebetulan kemarin-kemarin lagi ada sedikit cedera, jadi gue nggak bisa gulat lagi gitu. Gitu, Edi. Itu sedikit outside. Ren, udah dapat nih 6 pemenang nih. Udah dapat 6 pemenang. Udah. Luar. Ada dapat nih. Nice. Pertama, aku sebutin ya. Teman-teman yang namanya sebut langsung kirim alamat lengkapnya ke DM dari cosmetic_id, alamat lengkapnya. Tapi sebelum kirim DM-nya, absen dulu di kolom komentar, sebut iya aku gitu, biar kita tahu nih kalau yang pemenangnya lagi nontonin gitu. Iya. Tadi juga dari tim BRIM udah dicatat ya. Udah. Tadi udah catat. Udah kita. Jadi teman-teman nggak bisa bohong nih kalau misalnya aku padahal nggak gitu kan. Betul. Yang pertama ada Cike. Yang pertama ada Cike, CIKE YYY 65. Oke. Yang kedua ada Catherine Wang. Ya, itu benar tadi. Yang ketiga ada Febriani Wahyu _ Lalu yang keempat ada Rani Suryaningsi. Kelima ada Iska Sugiarto .918. Dan yang terakhir ada Nungki NUNKY 2489. Asik. Thank you Yang banget namanya- ya yang tadi udah ikutan nonton dari awal terus sampai bisa jawab pertanyaannya, luar biasa kalian. Aku ulang lagi ya, sekali lagi ya. Yang pertama ada Cike, CKIYYY 65. Cike. Ada Nungki NUNGKY 2489. Ketiga ada Uang. Keempat ada Febriani Wahyu _ Kelima ada Rani Suryaningsi. Terakhir ada Iska Sugiarto 918. Mantap. Aku tunggu DM-nya kalian ke BRIM cosmetic_id, kasih tahu alamat lengkap kalian dan juga nomor teleponnya supaya tim BRIM bisa langsung kirim hadiahnya buat kalian. Oke? Ya. Gak berasa udah hampir 1 jam sebelum tutup kita di siang hari ini. Boleh dong kasih tips buat BRIM di rumah nih Ren, gimana caranya supaya tetap bisa love audience tuh. Tips yang pasti, terlalu khawatir untuk masa depan tidak akan menyelesaikan permasalahan kalian, melainkan dapat merusak kebahagiaan kita di masa sekarang. Itu aja. Yes. Oke, Randy, makasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa semoga next time kita bisa live bareng lagi ya. Possible nggak? Possible dong.
Oke, makasih ya Randy udah mau sempetin waktunya. Sehat terlalu. Terus juga terus positif, terus aktif. Ditunggu tuh tadi banyak banget yang komen ditunggu kamu apa bulatnya, ditunggu sinetronnya. Itu sinetronnya Randy ya, banyak banget yang ditunggu. Tadi banyak yang komen. Ya, film sekarang lagi jalan film. Ditunggu ya, Ah, ditunggu. oke, sukses deh buat filmnya ya Ren ya. Sampai ketemu lagi. Amin, amin. Thank you. Ya. Live bareng lagi di next tema berikutnya ya. Siap. Thank you. Ya. Bye bye. Oke. Dadah Randy.